Halo teman-teman, jumpa lagi dalam episode Design and Build channel. Kita kembali lagi mendesain, bagaimana cara mendesain buat bangunan atau konstruksi. Kali ini bangunan di luas lahan sekitar 20 kali 25 ya. Kalau lihat denah lahannya seperti begini. Jadi ini kita punya punya lahan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya di lapangan agak susah, kalau misalnya dia dijepit oleh dua bangunan yang sudah ada, mungkin kita agak kesulitan mengukurnya ya. Jadi kalau kita punya ukuran tanah di misalnya ada di sertifikat BPN atau apa ya, nanti kita bisa plotkan dari sini ya. Jadi ini dari gambar bentuknya JPG atau PNG atau apapun, jadi bisa kita ubah ya ke di AutoCAD sendiri dengan cara kita plotkan. Jadi kita insertkan dulu ke AutoCAD, baru kita plotkan segitu ya. Tapi sebelumnya harus diketahui dulu salah satu sudutnya ya yang bisa diukur di sini. Misalnya dari sudut dari sini ke sini ya. Dari sudut dari sini ke sini, ini harus tahu ya posisinya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita lihat secara di sini ukurannya berapa, nanti di sini juga ukurannya berapa. Nah ini kalau di sini yang kita ketahui di lapangan dia ukurannya 20 meter ya. Jadi ini bisa kita plotkan nanti di AutoCAD-nya seperti begitu. Nah jadi langsung aja ya, untuk kali ini mungkin kita belajar bagaimana tipsnya membuat lahan dari gambar PNG atau JPG atau gambar bentuk picture lainnya bisa kita ubah ke AutoCAD ya. Karena secara ini ya, secara file mungkin sistemnya nggak bisa ya dari itu ya. Jadi harus kita plotkan sendiri. Jadi harus kita insert dulu. Kita insert baru attach. Jadi di mana diletakkan file tersebut. Jadi misalnya file ini ada di mana ya, ini ukuran tanahnya. Ada di mana, kita tinggal kita input saja. Nah, ini kebetulan ada di sini ya. Ini bangunan ini kebetulan buat sekolah ya nanti. Mungkin jadi kalau misalnya ini tinggal kita import saja, jadi select reference-nya. Ini terserah aja ya, kita masukkan ya, langsung oke aja. Nanti kita atur bagaimana caranya supaya dia sesuai sama ukuran aslinya. Jadi di sini selain kita punya teknik buat tidak perlu mengukur lagi, karena tujuannya memang kalau kita mengukur kan biasanya kalau pakai alat ukur seperti total station atau theodolit, kita pasti perlu biaya untuk pengukurannya begitu ya. Nah ini salah satu cara menghematnya seperti ini mungkin. Jadi tinggal kita plot saja di sini misalnya line ya, atau polyline aja. Polyline kita plot saja di sini, kita tinggal tempatkan saja di sini. Nanti setelah itu baru kita sesuaikan ukurannya, skalanya ya, di skalanya maksud saya. Jadi ini bikin aja titik-titik ini sesuai dengan sudut-sudutnya. Jadi kalau misalnya ada sudut misalnya banyak seperti ini, misalnya dia mau belok ke sini atau ke bawah lagi, tinggal diikuti saja. Kebetulan ini cuma segi 4 aja ya, lurus, jadi lebih mudah. Nah ini kalau sudah begini tinggal kita ke pick C ya. Nah ini sudah ada bentuk polyline di sini. Dan salah satu sudutnya yang seperti saya bilang tadi harus sudah diketahui ya, paling enggak harus sudah diketahui, jadi biar enggak kasar-kasar sekali gitu ya kita mengukurnya seperti gitu. Nah ini kebetulan ukuran aslinya di lapangan itu 20 meter, sedangkan ini digambar 30 meter ya, karena ini dalam satuan senti, 30,41 senti ya. Jadi tinggal kita skala saja jadi ukurannya ya. Misalnya ini mau kita jadikan 20 meter, berarti tinggal kita bagikan saja. Misalnya ini 20 meter, berarti 20 meter dibagikan 30,41 ya. Nah hasilnya adalah 0,657. Jadi ini hasil dari ini bisa kita nanti bikin hasil buat skalanya. Jadi tinggal kita skala aja, tinggal SC scale ya. Kita bikin aja salah satu titiknya di sini, misalnya berapa, baru kita masukkan angka yang tadi di kalkulator itu ya. Jadi angka di kalkulator 0,65767, 0,65767, 0,657 aja ya, kita langsung masukkan. Jadi 0,657 ya, seperti ini.
Kalau mau ditambahin lagi 678 bisa ya, misalnya gini 0,657 saja ya, 0,657 sesuai sama ini tadi ya. Kalau misalnya mau ditambahin di belakangnya juga bisa gitu. Nah ini tinggal kita cek di sini, ini kan 1998 hampir 20 ya, mendekati lah ya. Jadi tinggal kita geser saja ini gambar yang tadi. Nah ini sudah dapat bentuk aslinya dari lahannya ya. Nah di sini kita lihat di depan lahan bagian depannya sini 20 meternya itu yang kita jadikan patokan nanti untuk scale-nya ya. Jadi tinggal dibagi aja scale aslinya, scale setelah diukur berapa, gambar yang setelah diimport berapa, nanti kita bagikan terhadap ukuran aslinya seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau dari sini tinggal kita masukkan aja nanti kopnya misalnya, terus peta situasinya misalnya jalan atau apa yang lainnya. Misalnya di sini jalan bisa kita masukkan juga ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, kita tinggal extend aja jalan. Nah, misalnya jalan ini lebarnya berapa tadi ya? Kita cek lebarnya di linear. Ini kan tadi sudah kita scale, jadi ini sudah sesuai ukuran aslinya. Sekitar 10 meter ya, 11,34. Anggap aja 10 meter. Offset 10 ya. Nah, offset 10 meter. Jadi dia tadi 30 dim linear. 19,98 ya. Ini 19,98 sekitar 20 cm, 20 meter. Jadi 19,98 cm ya. 9 meter 19,98 cm ya. Jadi 20. 19 seharusnya 100, seharusnya 200 di sini 19,98. Sorry, ini tadi salah skalanya ya. Ini salah skalanya, tadi harusnya ini dikali 10 lagi ya. Jadi ukurannya, karena ini kayaknya anotasinya, oh sorry ya, ini milimeter ini. Jadi harusnya tadi kita bukan 0,0657. Jadi kalau kita pakai ini ukuran sentinya ya. Nah, kita ulang lagi. Jadi kalau misalnya nih, makanya tadi kenapa jalannya 10 meter. Jadi kita ulang lagi misalnya begini. Kita ulang ya. Kita posisinya seperti ini tadi misal. Nah ini, sorry belum dipindah. Nah ini masih 30,41. Ini tadi masih dalam satuan mili ya. Harusnya kita pakai ini ya. Harusnya kita pakai satuannya senti atau meter. Jadi ya terserah teman-teman. Jadi kalau misalnya mau pakai satuan apa, yang jelas nanti pembaginya harus sesuai sama skalanya gitu ya. Nah ini satuan sentinya seperti ini sebenarnya. Nah seperti ini. Nah ini 30,03. Seharusnya 303 ya. 303 berarti 3 meter ya. Jadi kalau misalnya kita mau jadikan meter, tinggal 20 bagi 3,03. Jadi malah diperbesar harusnya 6,6 ya. Kita skala aja, kita skala gini ya. SC sorry ini tadi salah begini kita pakai ini aja, align ya. Di align kita targetkan ini 20, jadi 3,04. Kalau misalnya mau dijadikan 20 meter berarti tinggal kita bagi saja begini, 20 bagi 3,04. Nah sebaliknya juga kalau misalnya ininya besar nanti dia akan mengecil ya skalanya. Nah ini 6,5789.
6,5789 nih. Jadi kita scale, ya, ambil salah satu titik misalnya berapa, 6,5789 ya, seperti gitu ya. Nah ini 6,5789. Nah kita lihat hasilnya apakah dia 20 meter. Nah ya betul ya, 20,01 ya. Jadi selisihnya sedikit. Jadi tinggal kita, tadi saya curiga kenapa ndak cocok, karena waktu bikin jalannya tadi ndak sesuai ya. Jadi setelah ini sudah benar, ini kita sesuaikan sama ukurannya. Jadi kalau kita mau pakai skala saat ini, kebetulan kop saya ini ukuran skala 1:100 ya, dengan ukuran A3 ya. Jadi ini harus kita perbesar kalau misalnya mau dimasukkan ke kertas A3, harus kita perbesar skalanya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini skalanya berapa tadi, kita kalikan 2 aja, berarti kita kalikan 2 berarti scale 2, berarti di sini ada 1:200 ya, karena 1:100 kali 2 kayak gitu teman-teman. Jadi kalau mudahnya, kalau kita punya patokan seperti ini, yang seperti sebelumnya saya pernah bikin juga videonya bagaimana cara ngeprint dan mengeset ukuran printer ya sesuai sama skalanya. Kita harus menyesuaikan ukuran kertasnya. Jadi cukup ukuran kertasnya aja yang diperbesar, diperkecil ya. Jangan gambarnya. Jangan gambar ininya, biar kita lebih mudah nanti kalau mau mengedit gambarnya. Kita tidak perlu mengeksplod atau yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan ukuran kertas, ini ya tidak perlu ragu-ragu karena kita punya standarnya seperti itu. Jadi ini tadi kita tinggal ukur lagi lebar jalannya tadi berapa ya. Ini kan tadi sudah 20 meter ya, skalanya sambil kita perhatikan juga. Ini sekitar 11,44. Nah, kalau skalanya sudah 1:100 untuk ini, untuk satuan sentimeter ya. Jadi dia sekitar 11 meter ya, atau anggap aja 10 meter. 10 meter lebar jalannya. Seperti begitu. Nah, untuk tutorial bagaimana mengubah gambar dari gambar file picture seperti JPG atau PNG, mungkin seperti itu ya, kalau mau diubah ke AutoCAD ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jadi tinggal kita lengkapin ya, kalau misalnya ukuran tanahnya seberapa tadi, sambil kita cek juga di lapangan apakah nanti cocok atau tidak, seperti gitu. Jadi ini sekelilingnya kita kasih dimensi aja ya. Nah, kita cocok gak? Kalau menurut informasi yang punya sih sebenarnya ini sekitar 20 kali 25 ya, cuma mungkin 25 itu sisi yang panjangnya di sini, jadi nggak semua 25. Nah ini kan 24,6 ya, nggak rapat betul jadi 25 gitu ya. Mungkin untuk tutorial kali ini seperti itu aja. Nanti tinggal dilengkapin, misalnya perlu peta situasi atau apa di sini, sama peta posisi arahnya, misalnya northnya ada, utaranya ada di sini. Tinggal teman-teman sesuaikan. Mungkin untuk tutorial kali ini itu aja. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Keep learn, keep kreatif.